Shalom, Jemaat GBT Kasih Kristus Bandung. Pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau di hari yang indah ini kita melihat bagaimana berkat Tuhan diberikan ke gereja Bethel Tabernakel Kasih Kristus, di mana pada hari ini kita memperingati gereja yang sudah 40 tahun, tepatnya tanggal 2 Mei kemarin yang baru lalu ya. Nah, ada baiknya kalau kita bisa mendengarkan secara langsung kesaksian dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini sebagai perintis gereja di tempat ini. Ya, bagaimana Tuhan memberikan visinya, bagaimana perjuangannya dalam mewujudkan visi misi dari Tuhan itu. Ya, kita akan coba juga mendengar nanti apa sih harapan selanjutnya dari Bapak dan Ibu Gembala. Ya, baik, mungkin kalau saya biasa panggil Om sama Tante, jadi kita biar biasa saja ya, ya Om Tante gitu ya. Nah, mungkin Om bisa ceritakan bagaimana ketika Tuhan memberikan visi misi kepada Om untuk bisa mendirikan atau merintis gereja di tempat ini. Silakan Om. Saat itu saya masih bertugas membantu pelayanan penggembalaan di pendeta Boy Timotius Boy Obi sebagai pembela sidang di IBT dan Pembesar nomor 9. Nah, visi dan misi untuk membuka pelayanan ibadah jemaat datang melalui dorongan Bapak Gembala GBT dan Pembesar yaitu Timotius Boy Obi. Persiapan membuka pelayanan ibadah jemaat. Tempat seperti situasi saat itu, banyak rumah dibuka menjadi tempat ibadah jemaat di rumah. Saya tinggal di Rangan 42 Bandung. Rumah pribadi menjadi tempat pelayanan jemaat. Persiapan membongkar tembok sekat ruangan tamu dan ruang makan sehingga mendapat ukuran 3x6 meter. Itulah ruang awal ibadah jemaat. Pembukaan hari Minggu tanggal 2 1982. 2 Mei ya Om ya. 2 Mei ya. Ya. Pembukaan itu Minggu tanggal 2 Mei 1982 pukul 4 ataupun 16 adalah hari pembukaan awal pelayanan ibadah jemaat. Pembukaan dilakukan oleh pendeta Timotius Boy Obi. Kesimpulan visi dan misi GBT Kasih Kristus yang kita bisa baca, saya dapat dalam surat Roma pasal 8 ayat 35. Oleh Kasih Kristus membuka pelayanan ibadah jemaat untuk pembinaan dan penjangkauan jiwa-jiwa. Maka jemaat baru ini diberi nama GBT Kasih Kristus. Ya, jadi Om sangat terkesannya dengan ayat ini ya, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Oleh sebab itu mungkin Om juga punya pemikiran bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi ya pekerjaan Tuhan dimanapun ya, terutama di tempat ini. Harapan Om juga seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana satu visi yang Tuhan sudah berikan ya. Nah, saya juga sebagai saksi hidup ya ikut ya, dari awal gitu di tempat ini. Saya melihat bagaimana Om juga mengalami banyak masalah ya dalam apa namanya memulai. Nah, mungkin Tante sebagai pendamping ya, dulu waktu Om memutuskan ya untuk
yang membuka di tempat ini, gimana perasaan tante gitu ya? Ya itu waktu memang saya kaget. Bahwa biasanya saya ikut ibadah di gereja Tabernakel Lengkong Besar sebagai ya istri pembela sidang. Ya biasa aja ikut kebaktian, ikut setia. Tapi Bapak Gembala memutuskan kita buka di rumah kita ibadah. Saya juga kaget, mana bisa rumah sekecil ini dipakai ibadah dan siapa jiwa-jiwanya yang akan datang. Dan saya juga memikirkan kalau Bapak Gembala itu waktu belum full time, masih kerja, ya nggak gitu khawatir. Tapi setelah Bapak Gembala beberapa lama melayani, dia full timer. Ya. Wah, hati saya mulai kecil, mulai khawatir, mulai bimbang. Anak saya 6 sudah sekolah semua. Itu menjadi satu beban buat seorang ibu memikirkan bagaimana nanti keadaan anak-anak, harus banyak biaya yang diberikan untuk anak-anak. Memang pikiran saya itu takut, bimbang. Lebih baik saya menjadi jemaat biasa, Bapak Gembala kerja biasa. Tapi ini mau full timer. Tapi itu waktu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya mulai memikirkan kalau memang Bapak Gembala memutuskan mau full timer, ya saya ikuti aja. Dengan kehidupan berjalan dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun anak saya 6 udah semua sekolah tapi terbiayai, semua dicukupi. Tuhan ya. Terus rumah tangga juga dicukupi biarpun hidup sederhana. Dan saya juga memikirkan kalau jadi seorang ibu gembala itu berat. Harus menghadapi jemaat yang bermacam-macam kemauan, yang bermacam-macam adat, yang bermacam-macam dugaan. Tapi puji Tuhan, saya bisa bertahan di situ dan saya juga bisa mengikuti apa yang Bapak Gembala nasihati. Harus banyak berdoa, harus banyak puasa, harus ramah, harus sabar menghadapi segala perkara. Memang tantangan itu datang begitu berat ya. Dari sidang juga yang bermacam-macam adat, banyak yang macam-macam lah yang membuat hati saya supaya marah, supaya saya membedakan mereka. Tapi itu tidak, yang penting Tuhan itu kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh merenungkan semuanya ini sampai sekarang 40 tahun gereja ini. Aduh, begitu panjang waktu yang saya alami, tapi banyak Tuhan memberikan kekuatan, banyak Tuhan menolong dan banyak Tuhan campur tangan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga saya. Sehingga sampai saat ini saya masih tetap mendampingi Bapak Gembala untuk melayani. Itu hanya anugerah kemurahan Tuhan. Itu hanya oleh kasih Tuhan kepada kita sekeluarga. Supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Sini. Iya. Ya, jadi memang Tante juga merasa ya banyak sekali ya masalah-masalah yang muncul baik dari jemaat sendiri gitu ya. Karena mereka bermacam-macam ya, kemauan atau motivasi mereka masuk ke gereja juga kan macam-macam ya Tante ya. Ya, tapi waktu Tante merasa ketakutan seperti itu, kekhawatiran itu disampaikan nggak ke Bapak Gembala? Suka ya. Terus biasanya Bapak Gembala bicara Bapak Gembala yang memberi ya sabar, banyak doa. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau bisa puasa, ya saya ikuti. Biarpun saya kurang mengerti lah waktu ya, sebab masih baru-baru sih. Tapi saya jalani semuanya itu, sehingga saya bisa ada jalan keluar.
saya bisa menghadapi masalah satu keluar. Tiada lagi yang lebih membuat hati saya jengkel atau kesal tapi saya nggak pernah mengeluarkan kata-kata atau menjelekkan orang itu yang benci kepada saya gitu. Saya hanya bisa nangis di bawah kaki Tuhan. Semuanya itu bisa saya atasi, bisa saya lewatkan sampai sekarang. Jadi sekarang udah biasa kalau menghadapi jemaat gini gitu, udah biasa, nggak cek gitu jantung. Biasanya seolah kepukul. Kenapa? Saya nggak berbuat apa-apa, di luaran udah tersebar jelek namanya. Si ini ngomong ini, si ini ngomong ini. Tapi saya juga kaget. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberi kekuatan sampai sekarang. Saya bisa atasi semuanya itu hanya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya, kalau saya melihat sih memang, ya saya melihat Anda cukup sabar sama saya perhatikan gitu ya dari kehidupan ya selama bergereja, cukup sabar saya pikir ya. Ya beruntung lah gitu ya, Om juga punya istri yang bisa mendukung pekerjaan ya, Tuhan. Makasih sama Tuhan. Ya, nggak kerasa juga ya, Tante ya. Kalau dulu mungkin wah akan berapa lama nih jalannya, tapi sekarang udah 40 tahun ternyata ya. Ya. Tidak terasa 40 tahun sudah dilewati. Ya, oleh kemurahan Tuhan, pemeliharaan berkat Tuhan semuanya. Ya. Oke, setelah misi dan visi diutarakan tadi ya oleh Om dan Tante, saya ingin bertanya sebetulnya perjuangan yang Om lalui saat ini kan, atau selama melayani kan banyak sekali. Mungkin Om bisa memberikan penjelasan kepada kami semua nih yang pendengar juga. Bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan oleh Om? Sebetulnya datangnya misi visi itu waktu saya jadi pembela sidang di Lengkong Besar. Itu Lengkong Besar Singkang. Atas dorongan pendeta di Lengkong Besar, saya dianjurkan supaya membuka tempat ibadah. Nah, ini rumah dulu kecil, gereja ini kecil sekali. Nah, tapi saya mau coba, memang waktu pembukaan tanggal 2 Mei 1982 banyak yang hadir, tapi tempat kecil. Yang hadir udah tua-tua semua. Saya mengikuti pembukaan ini. Nah, ternyata satu demi satu udah dipanggil Tuhan pulang. Jadi yaitu meninggal dunia. Yang paling tua saya yang paling tua. Usia saya pada waktu itu cuma 47 tahun. Nah, 40 tahun lagi, jadi 87 tahun saat ini. Memang dalam mengikuti ibadah ini atau pelayanan ibadah ini ya banyak pergumulan yang harus saya lakukan. Saya dulu suka ikut doa dan puasa, ikut seminar, bahkan dengan semangatnya Tuhan pimpin saya bisa ikuti seminar di Surabaya, seminar gereja seluruh Indonesia. Di Surabaya, di Lawang sampai ke Malang. Itu perjalanan bukan naik kereta api atau naik pesawat, tapi dengan bis. Ya, masih susah ya. Wah, berat sekali. Jalan malam bisnya. Luar biasa. Itu kembali ya begitu. Nah, itu semangatnya. Itu memang pergumulan yang tidak enteng. Karena pada saat itu memanjurkan kepada sidang yang ada yang kecil di sini banyak doa, banyak puasa. Itu saja yang saya minta sampai saat ini kan saya anjurkan kepada sidang doa puasa. Paling sedikit bisa berdoa lah. Memang dengan doa ini ada kekuatan yang luar biasa. Nah, ini hasilnya sampai saat ini 40 tahun. Memang banyak pergumulan, banyak. Ya kalau sidang banyak datang, pasti pergumulan lebih banyak lagi. Tapi saya tidak gentar.
Jadi saya selalu anjurkan berdoa dan kalau bisa puasa. Ya memang dulu saya ikuti doa puasa sampai pernah berdoa puasa di Lawang di Surabaya 3 hari tidak makan tidak minum, tapi cuma makannya waktu malam. Pagi-pagi udah nggak makan lagi, nggak minum lagi. Itu dilakukan tiap malam, tiap hari selama 3 hari. Dan itu memang rohani kita naik. Nah itu menjadi bekal. Makanya saya anjurkan sidang tempat ini doa. Paling sedikit berdoa. Kalau bisa puasa, jadi doa dan puasa. Itu yang saya anjurkan. Memang hasilnya luar biasa. Apalagi dengan bertambahnya jemaat, makin banyak pergumulan. Seperti tadi saya punya istri menceritakan macam-macam tantangan datang. Bahkan pembela sidang ini ada yang menentang. Sampai dia tahan, dia keluar sendiri. Tapi ya saya bilang itu memang kuncinya untuk kemajuan gereja di tempat ini. Untuk tiap-tiap gereja harus ada doa dan puasa. Nah, kalau kita pintar khotbah, ya bagus. Kalau ada pintar pimpin pujiannya bagus. Yang main musik bagus. Tapi kalau tidak suka berdoa, ini banyak. Sebabnya nanti Tuhan ukur dalam waktu yang suka berdoa. Bukan yang diukur yang main musik, yang pintar khotbah, yang pintar menyanyi atau memimpin pujian. Tidak. Yang diukur justru doa. Nah, orang semua sebetulnya bisa doa. Orang kaya, orang miskin bisa doa. Tua, muda bisa berdoa. Semua bisa. Tapi orang kan kalau main musik belum tentu bisa. Atau khotbah belum tentu bisa. Tapi doa bisa, itu yang Tuhan ukur. Waduh, saya pikir betul itu. Maka itulah pergumulan. Bikin banyak sidang yang banyak pergumulan diri, pergumulan terus. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Saya akan, meskipun saya punya umur udah lanjut, tapi saya ambil keputusan untuk terus melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan bilang sudah cukup. Saya diangkat Tuhan, ya puji Tuhan. Nah itu yang jadi cita-cita saya itu begitu. Cita-cita Om itu begitu. Dan sampai Tuhan panggil, saya mau terus melayani. Bila sisa hidup yang ada ini dipergunakan semua buat Tuhan. Nah, puji Tuhan. Selagi masih kuat ya Om ya. Masih. Ya, itulah sumber kekuatan dan kekuatan. Ya, maka yang akan datang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita lihat situasi zaman sekarang, ya kalau kita lihat di Eropa perang, nah ini bisa menjadikan Asia. Ya, mulai kemana? Tuhan. Ya, firman Tuhan dibilang tidak ada buat sembunyi, tidak ada buat melindungi diri hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan untuk pelindung yang luar biasa. Ya, itu dulu. Ya. Dan selanjutnya terus mau melayani sampai akhir hidup. Itu saja kata Tuhan. Angkat hidup-hidup. Karena itu kan janji Tuhan. Satu kali orang yang sungguh-sungguh dia akan diangkat hidup-hidup. Puji Tuhan. Ya, merasa itu dulu. Yang memang Om dari dulu menekankan doa ya Om ya. Iya. Tiap pagi juga harus ikut doa, yang mau melayani harus ikut doa. Baik pagi, Selasa sore, kemudian juga ya tiap pagi Om ya selalu nomor 1 lah. Sampai saat ini tiap ya paling sedikit jam 4:30 udah di gereja. Meskipun kosong, Om selalu duduk di bangku itu. Saya Om tahu begitu kita berlutut Tuhan ada di tengah-tengah. itu ya. Jadi rahasianya Doa ya Om ya. doa.
bukan orang pintar khotbah, bukan orang pintar main musik, bukan orang pintar pimpin pujian, sama sekali dia harus berdoa. Itu yang diukur oleh Tuhan. Dalam Wahyu juga akan ditulis. Nanti diukur itu orang yang suka diam di bawah, kita orang yang suka doa. Semua orang tadi bisa berdoa, ya nggak usah diajarin juga kayaknya bisa ya, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, ketakutan kita, ya permintaan, permohonan kita. Ya. Kalau mau firman kan harus belajar, gitu. Harus bisa dulu ya gitu ya. Memang agak susah, musik juga harus punya bakat, harus bisa juga, mungkin pujian juga harus sama ya, harus dilatih dan sebagainya. Doa tanpa latihan bisa juga kan ada sekolahnya. Betul. Tapi doa nggak usah sekolah. Jadi Sehingga sebenarnya kita itu dengan rendah hati kita menangis tuh wajar mah. iya, jadi sebetulnya Tuhan baik ya, kasih syaratnya dekat dengan Tuhan berdoa gitu ya. Iya. Jadi nggak usah diajarin gitu, semua pasti bisa. Hanya tadi Om bilang boleh pinta khotbah, ya boleh memimpin pujian, main musik boleh, tapi kok tidak berdoa kosong. Ya. Saya berdoa ini hubungannya dengan Tuhan, rohani. Rohnya di situ enggak? Roh Kudus itu. Jadi kalau kita ada banyak doa yang disampaikan oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang bekerja bisa tembus ke hati. Tapi dengan kepintaran khotbah atau menyanyi cuma di otak. Ya. Nah itu. Ya. Cepat terlupakan, oke? Hanya lagu-lagu baru juga Ya. terlupakan. Ya. Nah, selama Om melayani, Tante Om melayani, kira-kira yang paling berkesan ya, di dalam pelayanan Om. Bagaimana? Yang paling berkesan, yang mungkin paling membuat Om, atau mungkin Om pernah merasa, aduh saya capek nih melayani Tuhan. Ya, kan tadi Om udah bilang, ya, umur 87 itu bukan enteng, Ya. banyak sekali gangguan terutama fisik, terutama jasmani kita. Ya kayak Om, tiba-tiba Om bisa sakit, pernah masuk rumah sakit 5 hari loh, Ya. jauh lama di sana. Tapi ya, tetap untuk pikirannya kerjaan Tuhan, pelayanan itu hanya kalau pikir pimpinan Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya Om ikuti terus sampai akhir hidup juga Om tetap sampai Tuhan datang jemput Om ya puji Tuhan. Kita kan semua begitu. Ya. Jadi kalau Tante tadi cerita ya bahwa perjuangannya itu ya Tante ya, banyak omongan yang gak enak gitu kan, tapi kita dilatih untuk bisa lebih sabar di situ Tante ya. Dan saya melihat tadi saya katakan Tante cukup sabar kalau saya lihat itu ya. Itu berkat Tuhan. Nah, ada yang menyenangkan Om gitu ya, yang paling menyenangkan ketika melayani apa gitu, ketika bagaimana kondisinya gitu. Dulu kan ada suka ada baptisan. Ya. Orang dibaptis ada hati untuk gembira. Memang dengan terjadinya akhir-akhir ini memang tidak ada lagi, belum ada diadakan baptisan lagi. Nah, itu juga memenangkan satu jiwa. Ya. Itu jadi Om terus gembira di situ. Jadi bukan soal berkah, bukan soal keuangan, tidak. Satu jiwa dia bisa bertobat, percaya sama Tuhan Yesus bertobat, puji Tuhan. Itu menggembirakan. Itu yang menyenangkan Om ya. Kalau Om akan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dengan dibukanya gereja kepada Om tanggung jawab kepada Tuhan. Makanya ada orang berikuti Tuhan. Pagi-pagi karena Om jam 4, setengah 4 sudah ada di gereja. Karena kebakaran waktu dimulai ini setengah 5. Ya, setengah 5. Tapi Om selalu ingin mempersatukan Tuhan. Mempersatukan Tuhan. Baru bilang. Makanya Om anjurkan, kita pergi ke kota, cari Tuhan sama satu. Rumah ada gereja di kota bisa kita doa ajaknya. Mereka yang
ingat di situ. Ada berdoa. Kalau kita nomor satu kan Tuhan, berarti Tuhan itu dihargai. Kayak sama aja dengan rumah tangga. Orang tahu-tahu pergi, jadi nggak bilang apa. Ya gimana? Tapi kalau anak yang baik, dia akan selalu bilang sama bapaknya, mamanya, saya mau ke sana. Nah, kita langsung berkata, kita doakan. Nah, itu juga Tuhan begitu sebetulnya. Ya Om, tadi kan Om bicara ya, sebetulnya Om ingin kan ketika pelayanan ini akan terus berjalan ketika Tuhan panggil ya baru Om siap gitu ya untuk meninggalkan pelayanan ini gitu kan, atau diangkat bersama-sama dengan yang lain ya, jemaat dengan orang percaya lainnya ketika Tuhan datang kedua kalinya. Tapi tentu kita juga kan nggak tahu ya yang mana yang Tuhan akan berikan. Nah di usia yang sudah cukup lanjut ya tentu Om juga masih tetap berharap kan bagaimana nih gereja ini ke depannya, apa yang Om inginkan nih dari apa dulu mungkin Om sudah mulai ya melayani, merintis dan sebagainya dengan segala perjuangan Om. Nah tentu kan nggak mau sia-sia juga bukan Om ya, hasil perjuangan ini harus ada yang terusin, harus gimana gitu. Nah harapan Om dan Tante untuk ini untuk gereja ini seperti apa sih gitu? Harapan Om, ya Tante, itu hal-hal yang baik, yang positif. Supaya gereja ini tetap berkembang. Bahkan Om sebetulnya sudah memikirkan berdoa di sini diperluas tempatnya mundur ke belakang. Tapi orang pikir ini tempat ada pintunya nggak tahu nggak tembok. Ya itu yang Om pikirkan. Ya itu mundur rumah kan cukup besar. Nah itu harapan Om ya hal yang baik dan positif supaya nama Tuhan tetap diangkat, ditinggikan. Supaya mereka semua memiliki kasih Kristus. Itu yang ini. Ya Om kan makanya bisa mau berjuang menjadi sudah menerima kasih Kristus. Bahkan sudah diikat dengan kasih Kristus. Jadi apapun yang akan terjadi orang alami. Dengan Roma pasal 8 ayat 35 itu begitu. Dikatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelindasan, kesesakan, kelaparan, kepayanan. Nah, itu yang harus kita alami. Tapi tetap Yesus menyertai. Sama seperti Rasul Paulus mengalami itu. Makanya Ibrani katakan yang bisa, yang dapat memisahkan apa? Kita dari kasih Kristus. Pencobaan segala apa? Dari atasi. Karena kita sudah percaya memiliki kasih Kristus dan ikut kasih Kristus. Yang saya lepas. Kemudian begitu. Dulu ikut kebaktian asal-asalan. Dengan banyak kecewaan yang masuk. Buat kita jadi memiliki kasih Kristus dan diikat dari kasih Kristus. Makanya apapun yang akan terjadi itu akan terima. Sampai usia 87 tahun berdoa sampai Tuhan datang. Ya, supaya satu kali kita semua mau percaya seperti firman Tuhan mengatakan bisa diangkat hidup dan sebagainya. Itu mungkin harapan fisik ya Om ya. Gereja ini pengen digedein lagi gitu ya. Nah kalau secara kehidupan rohani gitu ya, untuk jemaat yang sudah ada atau Om masih juga berpikir ya betul sih kalau fisiknya akan dibongkar berarti kan ada harapan juga Om ya. Banyak jiwa lah datang gitu ya. Ya pasti lah. Betul. Tempat sudah disediakan pasti orang datang. Dulu memang kita khawatir siapa yang mau datang ke tempat ini. Ya memang tempatnya ya kecil dulu. Karena beberapa kali dibongkar. Betul. Rumah kota Madia bongkar. Makanya dia datang dari kepolisian di kota Madia ada suratnya. Nah itu sampai Om berjuang sendiri ke kota Madia supaya gereja ini betul-betul disahkan gereja. Dulu kan ada
makanya ya perang itu ya kan sampai mesti diangkat nggak diperbolehkan tapi kalau di dalam tapi orang pikir ya sudah orang udah tahu ya masuk datang ya bukti orang datang di alam berapa begitu hal. Ya kalau saya lihat kan memang dulu itu kan maksudnya gereja ini memang kecil ya Om ya. Terus dengan apa namanya ya doa lah, berkat doa itu kan kirim banyak jiwa, tambah lagi diperlebar, dibongkar. Betul ya. Terus ya sampai kita lihat juga bangunan ya cukup representatif ya untuk sebuah gereja gitu. Peralatan juga cukup lengkap dan sebagainya. Nah, kemudian untuk perkembangan jiwa-jiwanya sendiri gimana nih Om harapan untuk? Ya maaf pasti mereka juga. Dulu waktu mereka mengalami cinta pertama, orang di mana-mana datang. Nah, kita lihat aja jiwa-jiwa yang jauh di sini, ada yang di yang ada di Bugis. Ledang, yang di Ledang juga datang. Ya orang jauh semua datang. Apalagi dulu orang datang ke sini udah tua dari Jakarta, sengaja datang ke sini untuk ikut doa, ikut sembahyang sini. Jadi ya Tuhan ada di sini. Ya percaya, jangan nangis. Ternyata Tuhan ada di sini. Yang betul-betul itu menjadi kekuatan kita ke depan. Tiba-tiba akan bertambah terus. Ya. Kalau saya lihat memang ya saya ikut dari awal, memang jemaat di sini adalah orang-orang yang setia ya, berpuluh-puluh tahun ikut Om gitu ya. Itu memang sudah sudah terlihat lah gitu ya, dan usianya sudah bertambah juga ya sesuai dengan ya, bertambahnya tahun gitu. Jadi, tapi kan tetap bahwa pelayanan ini harus berjalan ya Om ya. Nah kedepannya itu seperti apa? Apalagi sekarang zaman sudah berubah banyak Om ya. Misalnya kesetiaan orang sekarang sudah tidak bisa diharapkan sebetulnya. Di mana di bidang apapun, di pekerjaan juga sama. Jadi kutu loncat semua. Nah dengan adanya sekarang nih pandemi itu juga sama terjadi Om. Orang sudah nggak pegang satu gereja, bisa ke beberapa gereja gitu, melihat live streaming dan sebagainya. Nah tentu kan ketika misalnya sudah mulai membaik kembali, itu akan berjalan dua-duanya akan jalan. Teknologi akan tetap jalan, tapi kan secara fisik on-site itu harus tetap jalan. Nah tentu kita juga harus berpikir mungkin ya. Mungkin sudah punya gambaran juga nanti ke depan mau gimana nih arahnya gitu. Ya ke depan sebetulnya ada rahasia. Tinggal lagi doa, itu aja. Nah kalau kita banyak doa, Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan beres. Jadi masa yang akan datang dalam bisa dilebar. Karena Om dulu harapannya kebaktian itu di atas. Makanya tanggal rotanya besar supaya bisa orang naik enak gitu. Ternyata dilihat sidang di sini orang yang udah lanjut usia, kasihan itu jangan, makanya dibuka di bawah. Ada harapan maju terus, buka terus. Kok bisa ya dibuka semua gitu. Makanya berdoa supaya dinding ini juga dibongkar. Karena kan pemasukan lumayan bisa juga. Ya tambah lagi jiwa. Coba harapan ke depan. Buktinya cuma doa saja. Tapi kegambar kalau misalnya mengenai teknologi, apakah kita tidak memanfaatkan adanya teknologi yang semakin canggih, misalnya kita mengadakan acara-acara dulu kan Om juga mengadakan ini ya PA gitu kan, sekarang memang udah kayaknya udah berkurang gitu ya, untuk PA gereja-gereja udah jarang ya. Yang ada KTB ganti gitu kan, sebetulnya memang itu untuk mengembangkan. Tapi apakah kita juga nggak berpikir untuk bisa membuat satu program gitu? Ya ke depan memang selalu kita tingkatkan ibadah. Itu aja. Jangan malas. Dulu lagi zaman COVID kan kita nggak bisa. Ya. Nah, sama itu udah COVID-nya udah melanda di waktu bisa gerak.
lahir dengan batas. Itu kebiasaan batas itu sampai sekarang dirasakan oleh banyak orang. Muka gajah malas, apalagi sama dari YouTube. Ya, diberikan kemudahan. Di mobil di mana juga ya bisa. Saya nggak usah datang ke padahal gereja itu kumpul bersama itu sangat penting. Itu yang Om doakan mereka yang sadar dan mereka mau datang. Ternyata memang dilihat tuh sidang itu bertambah. Mereka bisa ikuti semua. Puji Tuhan, depannya pengharapan Allah ya positif dan betul-betul harapan yang baik untuk gereja, bukan gereja kita aja, tapi semua gereja sebetulnya begitu. Hanya gereja orang lain kan besar-besar. Ya, kalau gereja kita ada Tuhan itu yang berkata. Makanya kalau datang ke gereja jangan cari pendeta dengan manusia, ketemu kita rindu dari rumah, kepengen ketemu sama Tuhan, itu saja. Masa Tuhan ada yang Tuhan mempertemukan diri kepada orang-orang yang hidup begitu. Itu yang mengharapkan. Itu baru bisa maju ke depan. Harapan waktu itu tingkatkan ibadah, terutama dalam doa dan ibadah baktian. Ikut, ada apa ikut. Nah, itu yang memberi kita kekuatan, harapan ke depannya. Maju, nggak gampang jatuh kepada Tuhan. Ya, makanya anak Tuhan yang benar-benar meskipun jatuh pun tidak akan tergeletak bersama Tuhan. Soal tangan Tuhan yang megang. Ya, kalau misalnya mengalami jatuh bangun itu mengalami maju lagi. Itu ada. Ya, kita sudah banyak mendengar ya, bagaimana mulai dari visi-visi yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kemudian bagaimana perjuangannya yang cukup banyak, cukup berat juga pada saat menjalani pelayanan, ya, melaksanakan pelayanan. Kemudian juga harapan ya, untuk selanjutnya. Nah, mungkin ini adalah kata-kata penutup acara kita malam hari ini. Mungkin Om dan Tante bisa memberikan pesan-pesanlah kepada jemaat di tempat ini. Silakan Om. Pesan Om kepada sidang jemaat GBT Kasih Kristus supaya tetap maju, jangan mundur. Apapun yang akan terjadi, tetap kita maju, kita selalu memersatukan Tuhan. Dan selalu pesan Om untuk kepada sidang jemaat di GBT Kasih Kristus ini doa. Sebab semua bisa berdoa. Yang tua bisa berdoa, yang muda bisa doa, yang miskin, yang kaya bisa berdoa, yang bodoh, yang pintar bisa berdoa. Ya, itu yang Om inginkan, harapan Om ke depan itu buat sidang di sini. Ayo tingkatkan doa. Ya, itu saja pesan dari saya sebagai gembala sidang di sidang jemaat di Gereja Betel Tabernakel Kasih Kristus ini. Terima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati buat sidang di tempat ini. Dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, Tuhan dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Ya, demikian pembicaraan kita untuk kali ini, saudara-saudara. Biarlah apa yang kita sudah bicarakan saat ini bisa memberkati kita semua, ya, supaya kita lebih maju di dalam Tuhan. Ya, kembali Bapak Gembala katakan, jangan lupa berdoa, itu kuncinya. Itulah roh kehidupan dari orang-orang Kristen. Ya. Bisa apapun, tanpa berdoa kosong adanya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Membongkar tembok pembaptisan jiwa-jiwa baru, ibadah sekolah minggu,
Ada 3 hal yang diutarakan Bapak Gembala Sidang dalam podcast ini. Impian yang saat ini masih ada dalam diri beliau. Impian yang sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada beliau saat pertama merintis Gereja Bethel Tabernakel Kasih Kristus ini. Yaitu menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Suatu impian yang pantas dan seharusnya diwujudkan, namun dalam usia beliau yang sudah mencapai 87 tahun saat ini, dapatkah beliau mewujudkannya seorang diri? Saat di mana kemajuan teknologi begitu cepat terjadi, dapatkah beliau mengejarnya? Pandemi mempercepat penggunaan teknologi maju dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pelayanan. Cara-cara pelayanan harus segera disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup generasi saat ini. Agar mereka dapat kita jangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan Tuhan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang memberikan sisi positif bagi pelayanan pekerjaan Tuhan tersebut. Yaitu membuka jalan kepada kita untuk dapat menjangkau lebih banyak jiwa dengan tanpa batas fisik. Dimanapun mereka berada di seluruh tempat di dunia ini. Sudah menjadi ladang pelayanan yang harus kita garap. Agar firman Tuhan, semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, segera terwujud. Siapakah yang dapat mewujudkan impian Bapak Gembala Sidang kita? Tentu orang-orang yang dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Hai anak-anak muda, mari wujudkan impian mulia tersebut. Siapkan dirimu untuk melanjutkan visi dan misi yang telah Tuhan tanam dalam diri Bapak Gembala Sidang kita. Pekerjaan Tuhan tidak boleh terhenti. Dan tugas penerima tongkat estafetlah yang harus mewujudkan impian mulia tersebut. Bersiaplah, berjuanglah, karena pekerjaan Tuhan tidak boleh terhenti. Yang disebabkan kita tidak dapat mengikuti, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang terjadi. Oleh sebab itu belajarlah, jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar sudah seharusnya melepaskan kepemimpinan. Itulah yang dikatakan oleh Rick Warren, seorang hamba Tuhan terkemuka. Wujudkan impian Bapak Gembala Sidang kita guna kemuliaan nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti bisa karena Tuhan berkata dan akan selalu menyertai kita semua dan memperlengkapi kita dalam menjalankan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah podcast ini boleh memotivasi kita untuk maju terus di dalam pekerjaan Tuhan.